Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chip. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Chip dimanapun berada? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Pak Guru Adi. Kali ini saya akan membahas tentang 7 hal baru pada kurikulum prototipe paradigma baru yang akan diberlakukan pada tahun 2022 ini. Nah, simaklah penjelasan berikut ini untuk mengetahui 7 hal baru tersebut. Yang pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga akan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke yang kedua. Hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian yang ketiga. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, nah, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian yang keempat. Jika dilihat dari jumlah jam pembelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pembelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pembelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Misalnya pada pembelajaran IPA di kelas 8, hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian yang kelima. Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Nah, pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang keenam. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini. Karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum.
Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Yang terakhir, yang ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, maka dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau disingkat IPAS. Nah, hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Nah, demikianlah penjelasan 7 hal baru yang terdapat pada kurikulum paradigma baru. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran dan pengetahuan baru untuk kita semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat CIP dimanapun berada. Dan semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat yang lebih untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku abdi negara dan tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak. Demikianlah konten kali ini. Sampai jumpa pada konten-konten pendidikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.